Halo, jumpa lagi dengan saya Kang Hasan. Kita ngobrol sejenak, membahas situasi yang topik yang sedang hangat dibahas saat ini. Sekarang Anda mungkin juga sudah mendengar dan sudah dibahas juga di mana-mana soal Permendikbud ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Ini masih saja diramaikan oleh orang-orang dan ramainya tuh berisi fitnah. Jadi fitnahnya adalah peraturan ini memberi ruang atau bahkan ada yang menuduh membuka ruang, menganjurkan untuk terjadinya seks bebas di kampus. Ini luar biasa sebenarnya orang-orang ini ya. Jadi anggapan mereka, jadi kan di peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu disebutkan atau didefinisikan tindakan-tindakan seksual yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Nah, dalam definisi itu disebutkan bahwa syaratnya ya, syarat kekerasan seksual itu adalah tiadanya consent atau tiadanya izin ya, bila tidak disukai, tidak dikehendaki oleh objek yang kena tindakan tersebut. Ini kan sebetulnya hal yang wajar ya. Ya, wajar artinya definisi yang wajar. Kalau tidak ada persetujuan, artinya melakukan tindakan yang tidak disukai, itu adalah sebuah pemaksaan. Jadi sebetulnya kekerasan seksual itu pada dasarnya adalah tindakan seksual yang disertai pemaksaan. Jadi yang dikenai objeknya itu ya, dikenai tindakan itu tidak suka atau tidak mau. Jadi sangat wajar kalau dimasukkan frasa ya, tanpa persetujuan tadi. Nah, mereka kemudian membalik logikanya. Logikanya memang orang ini biasa gantung mungkin ya, tidur gantung terbalik gitu. Kata mereka, lah kalau gitu, kalau ada persetujuan boleh dong. Sebentar, bukan soal boleh gak boleh. Kalau ada persetujuan, itu artinya itu tidak bisa dikenai peraturan ini tadi. Kalau ada persetujuan itu artinya yaitu percumbuan kan, bukan tindak kekerasan seksual. Itu percumbuan biasa. Nah, kalau terjadi percumbuan biasa bagaimana? Ya ada aturan lain dong yang sudah berlaku ya. Aturan yang lain yang sudah berlaku yang mengatur ya perbuatan ya, susila ya, terkait dengan aturan-aturan kesusilaan sudah diatur. Nah, ada yang bilang kan ini peraturan menterinya lebih tinggi, aturan yang lama menjadi tidak berlaku gara-gara aturan ini. Itu ngaco juga. Karena yang hierarkinya kan ini tindakan kekerasan seksual, aturan kesusilaan itu sudah lain gitu, lain dimensinya. Ya artinya apa sih? Ini dicari-cari, dikarang-karang untuk menjelekkan orang, untuk memfitnah orang. Jahat banget gitu loh. Itu kok masalahnya. Coba deh kita bayangkan gini. Menteri bikin peraturan, tujuannya supaya orang bebas berhubungan seks di kampus. Gila nggak? Ya artinya kalau orang tua ras ya nggak akan berpikir begitu. Karena tidak mungkin ada dalam dunia ini menteri yang sengaja buat aturan supaya orang bebas bersenggama di kampus. Nggak ada itu ya. Ada orang yang sampai bilang ini gara-gara peraturan menteri ini, kalau
anak saya berzina di kampus, saya nggak bisa lagi marahin dia, negur dia, karena sudah dilindungi oleh peraturan menteri ini. Ini otak orang ini terbuat dari apa sih? Kelapa parut apa ya? Nah, orang tuh berpikir seks bebas ya. Ya mungkin mereka berpikir Nadiem ini liberal, didikan barat, penganut seks bebas. Ntar dulu, seks bebas itu apa? Mungkin mereka mikirnya orang seks bebas, bebas melakukan seks itu pokoknya asal ada tempat buat ngesek, orang akan ngesek aja di kampus, di mana kek, di pasar, pinggir jalan. Ibarat istilah mereka itu kan kayak ayam, kayak kucing. Yang bener dong mikirnya. Saya 10 tahun tinggal di Jepang, ya, tinggal di bekerja di kampus. Ya Jepang samalah dengan Amerika ya, orang boleh berhubungan seks di tanpa menikah gitu kan. Orang boleh, di sana orang biasa berhubungan seks tanpa lebih dulu menikah. Tapi justru selama 10 tahun itu saya nggak melihat gitu loh, mahasiswa-mahasiswa itu mojok di kampus atau memakai fasilitas kampus buat tindakan mesum gitu loh. Dikiranya kalau seks bebas tuh orang tuh terus mikir tuh pokoknya setiap saat tuh mikir mesum aja. Yang bener aja loh. Ya, di sana justru biasa-biasa aja. Mereka kalau memang mau berbuat mesum, mau berhubungan seks, ya mereka ke kamar mereka masing-masing atau nyewa kamar hotel. Jadi luar biasa kegilaannya ketika menuduh sebuah peraturan itu dibuat untuk melegalkan hubungan seks di kampus itu. Gila itu peraturan gitu loh. Pola pikir seperti itu gila gitu. Kok ada orang sanggup berpikir menuduh sampai ke situ. Nah, inilah yang harus dibuang jauh-jauh ya, dibuang jauh-jauh. Kecurigaan berbasis pada khayalan liar ya, ditambah tentu saja ya kebodohan mereka sendiri karena mereka tidak tahu ya, kan memang sering tuh mengira kalau di luar sana itu udah hubungan seks tuh kayak binatang ya, kapan dia mau, di mana tempat dia mau berhubungan dia lantas berhubungan seks. Itu nggak ada seperti itu, jangan ngaco, jangan ngarang. Nah, kembali ke soal substansi peraturan ya, kata kuncinya ada pada izin ya, izin. Ini penting untuk digarisbawahi karena di tempat kita ini hal semacam ini kadang-kadang ya nggak semua orang sih, tapi masih cukup banyak orang menganggap candaan-candaan seksual itu boleh ya, mulai dari ngomong mesum ke orang, ditambah dengan colekan-colekan, sentuhan-sentuhan tuh dianggap boleh saja. Nah, ditambah lagi ya gitu, yang sekarang jadi sorotan itu adalah dosen-dosen yang memanfaatkan posisinya untuk melakukan atau menekan orang ya, dan dari situ dia mendapat keuntungan seksual. Saya cukup banyak dengar cerita dosen genit gitu ya, dosen genit mahasiswi bimbingan diajak ke ruangan, kemudian dicolek-colek ya, dipegang-pegang, bahkan mungkin ada yang dicium ya. Ini yang harus dihilangkan, ini yang harus dicegah. Nah, itulah keluar peraturan ini ya. Selama ini tindakan seperti itu ya sebenarnya juga sudah melanggar tindakan pelanggaran kesusilaan kan itu. Dosen pegang-pegang mahasiswinya itu sebenarnya sudah juga dilarang dalam peraturan kampus, tapi penegakannya tidak kuat ya,
tidak serius karena tidak ada aturan besar yang menaunginya. Nah, sekarang ada peraturan yang lebih besar, yang lebih serius, dengan penindakan yang lebih serius. Kita dukunglah gitu. Jangan dituduh macam-macam, jangan difitnah macam-macam, jangan aneh-aneh. Berpikir pakai otak lah gitu loh. Itu aja pesan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, poinnya adalah jangan menuduh orang, ya, menuduh orang sembarangan berbasis pada ketidaktahuan. Nah, makanya berpikir, gunakan akal dengan benar. Terima kasih.